Kakak ipar macam apa ini terjadi di Palembang, di mana seorang kakak sungguh tega niat meracuni adik iparnya sendiri. Mirisnya dia diiming-imingi adiknya ini uang 300.000 rupiah. Lalu bagaimana rangkaian peristiwanya ini terjadi? Inilah cerita kriminal di Aksa Nation YouTube channel Positive People. Jangan lupa subscribe. Rabu 18 Desember 2024, siang itu suasana di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang nampak biasa saja, seperti hari-hari biasanya. Namun di balik aktivitas masyarakat yang seperti biasanya, rupanya ada rencana jahat seorang perempuan muda 19 tahun bernama Rika. Di balik senyum manisnya, rupanya ada tipu daya. Parahnya, tipu daya itu ditunjukkan kepada adik iparnya sendiri. Rika menawarkan sebuah tantangan dalam tanda petik kepada adik iparnya, sebut saja namanya Alika yang masih berusia 13 tahun. Jika dia berhasil menenggak segelas jamu yang Rika racik sendiri, maka Rika akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 300.000 rupiah. Alika yang tak curiga sedikit pun tentu dengan polosnya menerima challenge dari kakak iparnya itu. Tanpa sepengetahuan Alika, jamu itu sudah dicampur racun ikan potasium. Setelah pamit dengan ibunya, berangkatlah Alika dari rumahnya menuju rumah Rika. Setelah sampai rumah, segelas jamu disodorkan kepada Alika. Rika kembali menjelaskan aturan mainnya, di mana Alika harus meminumnya tanpa muntah. Alika pun mengiyakannya. Alika pun langsung menenggak jamu tipu-tipu yang disodorkan oleh Rika. Dan tak lama setelah itu, racun langsung bekerja. Tubuh Alika bereaksi. Diawali dari tenggorokannya yang terasa terbakar. Dengan sempoyongan, Alika berjalan menuju kamar mandi, muntah-muntah, namun akhirnya terjatuh. Sesuai dengan keinginan Rika, nafas Alika mulai melemah hingga akhirnya berhenti setelah 2 jam bereaksi. Rika pun tertawa puas melihatnya. Setelah memastikan adik iparnya itu tewas, Rika pun menyeret tubuh Alika ke belakang lemari plastik dapur rumahnya. Rika mencoba menyembunyikan jasad adik iparnya itu, seakan tak pernah terjadi apa-apa di hari itu. Jam setengah 4 sore, ibu mertua Rika yang baru pulang dari mengaji datang ke rumah Rika untuk menanyakan keberadaan Alika. Tentu dijawab oleh Rika dengan jawaban tak tahu. Kemudian Rika pun meninggalkan rumah untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, Rika bersembunyi di sebuah penginapan di Palembang. Hingga kemudian Alika yang hilang ditemukan oleh kakak kandungnya di belakang lemari sore harinya dengan kondisi sudah tak bernyawa. Namun akhirnya aksi jahat Rika berhasil ditangkap oleh polisi di wilayah 3 Ilir Palembang. Rika awalnya mengaku hanya ingin memberikan Alika pelajaran saja. Namun polisi tak mempercayainya sebab semua bukti sudah mengarah pada pembunuhan berencana. Rika pun akhirnya mengakui segala perbuatannya. Rika tega meracuni Alika sebab rasa sakit hati yang sudah di ujung tanduk, di mana Alika kerap mengejek anak Rika yang berusia 3 bulan dengan sebutan anak haram. Sebab Rika baru menikah sekitar 8 bulan dengan kakak kandung Alika. Rika juga selama menikah merasa kurang diterima oleh keluarga suaminya. Meskipun hubungan dengan suaminya baik-baik saja. Sejak ejekan awal itu muncul, sebenarnya Rika sudah menyimpan dendam kesumat selama berbulan-bulan hingga akhirnya meledak. Hingga membuat Rika akhirnya gelap mata dan merencanakan untuk meracuni adik iparnya itu. Hukuman mati pun siap menjerat Rika sebab masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Rasa sakit hati ini memang bisa membuat orang berbuat begitu nekat. Terlepas dari kasus ini ya Positive People, kalau kita melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat kita, itu banyak banget orang yang bersembunyi di balik kata bercanda untuk melukai perasaan orang lain. Padahal kita nggak pernah tahu nih, sedalam apa, sedalam mana bercandaannya itu bisa melukai perasaan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu nih, Positive People, dalam kondisi seperti apa perasaan seseorang yang dibecandain atau yang dikatain saat itu ya. Nah, daripada bercanda, apa yang menyinggung, lebih baik menggunakan kata-kata yang membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia. Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.